Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan apa yang membuat dia jatuh cinta dan sayang pada kamu. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu mengapakah seseorang yang kamu fikirkan jatuh cinta dan semakin sayang akan diri kamu. Sudah pasti ya, ada sesuatu yang diamati atau diperhatikan oleh si dia mengenai diri kamu secara detail. Seperti biasa, ini adalah general reading ataupun bacaan umum. Readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Sila sesuaikan dengan kondisi hubungan kamu masing-masing. Teman-teman, sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baiklah teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita akan terus ke pembacaan hari ini. Teman-teman, kita semak dahulu ya. Siapakah dia yang jatuh cinta dan mulai sayang kepada diri kamu ya? Kita akan lihat di sini. Siapakah dia yang jatuh cinta dan mulai sayang akan diri kamu? Siapakah dia? Baik teman-teman, di sini kita ada Ace of Pentacles ya. Di sini ada energi orang baru ya teman-teman ya. Mungkin beberapa di antara kamu ya baru saja berhubungan dengan seseorang ini, atau perhubungan ini masih di tahap pendekatan, TTM dan sebagainya ya. Beberapa ya, tidak semua ya. Dan saya melihatkan ya, buat saat ini ya, seseorang ini sedang mendapatkan hasil ya daripada hasil usaha pekerjaan dia, dan dia sedang how to say this, dia sedang seolah-olah menghiburkan diri ya dengan hasil daripada kepenatan hasil usaha kerjaya si dia ini. Dia sedang menggunakan wang yang dia dapati dengan mungkin sedang berlibur ya, keluar jalan-jalan, makan barang dan sebagainya. Baik teman-teman, tetapi ada energi orang baru di sini ya. Kita lihat lagi. Siapakah dia yang semakin sayang kepada kamu dan jatuh cinta kepada kamu di sini? Teman-teman, saya juga melihat daripada kad pertama ini ya, perasaan seseorang ini kepada kamu ya, sebab ini adalah kad Ace of Pentacles ya, yang menunjukkan keutuhan, sesuatu yang wujud secara nyata, yang mengindikasikan dia sangat mencintai kamu di sini ya. Perasaan itu sangat dalam. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Siapakah dia yang jatuh cinta dan mulai sangat menyayangi diri kamu di sini? Di sini kita ada Six of Cups. Teman-teman, daripada kad Ace of Pentacles dan Six of Cups di sini ya, saya tidak tahu mengapa ya teman-teman, saya menangkap energi ya sebegini ya teman-teman ya. Seolah-olah pada awal ya perhubungan kamu dan dia, pada awal perhubungan, maksudnya masih dalam tahap perkenalan, pada awalnya perasaan si dia ini kepada kamu ya tidak begitu kuat. Seolah-olah saya merasakan dia masih dalam proses mengenali kamu, masih dalam proses tidak mengetahui ya bagaimanakah perasaan dia kepada kamu. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menyedari yang perasaan ini bukan perasaan biasa. Teman-teman, saya tidak tahu mengapa ya, walaupun di sini Ace of Pentacles dan Six of Cups ya, tapi itu yang saya tangkap di sini. Saya merasakan pada awal perhubungan dia tidak begitu, ataupun dia dengan lebih tepat lagi, dia sendiri tidak menyangka yang perasaan dia kepada kamu akan seutuh ini. Something yang dia tidak expect ya, bukan ekspektasi si dia. Dia menyangka pada mulanya mungkin okey, kita berteman dahulu ya, berkawan, ada keserasian, ada jika berbual menyambung dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, perasaan ini semakin hari semakin dalam. Dan saya tidak tahu ya teman-teman ya, setakat ini apakah yang berlaku dalam hubungan kamu dan dia. Tetapi di sini kita ada Six of Cups, reminiscence ya, mengenangkan kembali. Ada kenangan-kenangan yang sedang difikirkan oleh si dia. Dan saya merasakan ini ada energi orang dari masa lalu ya. Seseorang yang sudah kamu kenali, sama ada dari zaman kanak-kanak, zaman sekolah,
ya, sekolah menengah ataupun sebagainya. Yang pasti dia seseorang yang kamu kenali. Dan baru-baru ini ya, seperti saya katakan tadi, dia baru menyedari yang perasaan dia kepada kamu sangat dalam, dan dia sendiri tidak expect yang akan berlaku sebegini. Yang seiring berjalannya waktu, perasaan dia kepada kamu akan mendalam seperti ini. Sesuatu yang this person didn't expect ya, tidak menyangka akan ke arah sana. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Maaf ya teman-teman ya, jika bahasa saya kurang baik, saya akan gunakan satu atau dua perkataan bahasa Inggeris ya. Dan saya masih berusaha ya teman-teman ya untuk memperbaiki bahasa saya di sini ya. Siapakah dia yang semakin hari semakin sayang kepada kamu dan jatuh cinta kepada kamu di sini ya? Kita lihat lagi. Wow, di sini ada Two of Pentacles. Teman-teman, di sini saya tidak dapat menafikan ya, ada pihak ketiga di sini ya. Dalam pembacaan hari ini ada kehadiran pihak ketiga yang menyebabkan seseorang ini sedang juggling, mengimbangi ya, sama ada cinta bersegi-segi, sama ada kamu yang mempunyai pasangan atau dia yang mempunyai pasangan. Yang pasti seseorang ini sedang juggling ya, cuba mengimbangi, sama ada mengimbangi pasangan dia dan mengimbangi kamu. Yang pasti ada penglibatan pihak ketiga di sini. Pihak ketiga di sini tidak semestinya selalunya kekasih ya teman-teman. Kadang-kala mungkin orang tua ya yang ikut campur tangan di dalam hubungan ini, ataupun mungkin tidak mendapat dukungan keluarga ataupun anak-anak yang menyebabkan dia sedang mengimbangi. Dan saya juga merasakan daripada Two of Pentacles di sini teman-teman ya. Akhir-akhir ini ya, kamu ada ya berjumpa dengan seseorang ini, ada union ya, ada bersatu, sama ada orang ini orang masa lalu kamu ataupun orang baru, tetapi ada pertemuan antara kamu dengan dia akhir-akhir ini. Sebelum berlakunya sesuatu ya, ada pertemuan antara kamu dan dia. Dan saya juga merasakan ada penundaan daripada si dia ini yang sering menunda-nunda hubungan ini dengan kamu. Sering kerap kali ada penundaan daripada si dia, seperti seolah-olah ya kamu berdiri dengan seseorang yang tidak dapat memberikan kata putus kepada kamu di sini. Itu yang saya tarik daripada energi pembacaan hari ini. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Dan sering ada penundaan. Dan juga daripada Two of Pentacles ini ya teman-teman ya, jika kamu menantikan keputusan daripada si dia, wow, agak begitu lama ya menunggu si dia ini membuat keputusan atau memutuskan sesuatu. Dia akan mengambil masa yang lama. Dan juga saya merasakan kamu berdiri dengan seorang yang sangat keras kepala, yang sangat degil, mempunyai caranya tersendiri. Dan of course ya teman-teman ya, di sini juga menunjukkan ego, cemburu dan posesif yang amat kuat. Yang ini tidak lari ya. Dalam pembacaan hari ini juga ada cemburu, posesif dan sifat keegoan yang sangat tinggi. Dan dia seorang pekerja keras teman-teman. Dia sangat memfokuskan tenaga dia kepada pekerjaan. Kita lihat lagi, siapakah dia yang jatuh cinta dan semakin sayang akan diri kamu di sini. Seiring waktu yang berlalu, dia semakin menyayangi kamu di sini. Siapakah dia? Wow, teman-teman, di sini ada perseverance ya. Ada halangan dan rintangan di dalam hubungan ini yang seolah-olah menghalang kamu berdua ya. Dari tadi ya, daripada Two of Pentacles telah menyebabkan seseorang ini kena juggling, mengimbangi antara kamu, keluarga dan keadaan sekeliling yang tidak mendukung. Dan di sini keluarlah kad Seven of Pentacles ya. Dari sisi yang lain, seseorang pekerja keras ini ya teman-teman ya, dia masih berusaha memperbaiki, menstabilkan. Ada keuntungan ya, sudah pasti ada keuntungan. Tetapi keuntungan itu tidak secara besar-besaran ya. Dia seseorang yang tahu mengimbangi. Okey, saya bekerja keras, mungkin saya mendapat penghasilan. This person know ya, dia tahu bagaimana untuk enjoy ya, keluar makan barang, membelikan kamu sesuatu, membelikan sesuatu untuk keluarganya. Tetapi dia masih, Seven of Pentacles menunjukkan dia masih mengekalkan keuangan itu. Jika ada kemasukan, dia akan mengekalkan kemasukan dan pengeluaran. Dan di sini teman-teman saya melihatkan ya, ada sebuah ketabahan ya dari hati si dia ini dalam melakukan
dalam mengimbangi apa-apa pun itu ya dalam kehidupan dan keuangan si dia. Yang pasti teman-teman, saya menarik energi ada sesuatu yang dia harus jalani dengan begitu tabah dalam hubungan ini. Kerana saya menangkap dari awal perasaan cinta dia ke kamu sangat utuh. Dan jika ada halangan yang menyebabkan dia sering memberikan penundaan kepada kamu, seseorang ini dihadapkan dengan ketabahan ya, perseverance. Sering menunggu momen yang tepat untuk bertindak. Ada kalanya merasakan kurang yakin apakah yang harus dilakukan ke depannya dengan hubungan ini. Begitu ya teman-teman, kita lihat lagi ya. Siapakah dia yang semakin hari menyedari yang dia semakin sayang kepada kamu. Ada perasaan jatuh cinta dengan kamu di sini ya. Siapakah dia? Wow, teman-teman, beberapa di antara si dia merupakan rakan sekerja kamu. Jika dia bukan seorang rakan sekerja kamu, tidak sama satu tempat kerja, dia mungkin seseorang yang sering berselisih dengan kamu. Maksudnya teman-teman, tempat kerja yang agak berdekatan, ataupun kamu pernah bekerja sama dengan seseorang ini. Dari sisi yang lainnya, saya melihatkan seseorang ini dengan kamu pernah saling bantu-membantui. Itu yang saya lihat kat di sini ya. Dan juga ada beberapa di antara kamu yang ada melibatkan dokumentasi, melibatkan dokumen ya. Mungkin saya tidak tahu teman-teman, adakah dokumen seperti pernikahan, cerai, apa pun itu, ada satu perjanjian seperti sebuah kontrak yang pernah berlaku, mungkin kontrak kerja ya, apa-apa pun itu, ada dokumentasi yang melibatkan kamu dan dia di sini, yang melibatkan ada kertas ya, hitam putih di sini. Saya harap kamu jelas ya teman-teman. Tidak mengapa ya, saya akan mengusahakan lagi ya bagaimana untuk menjelaskan ini ya. Yang pasti teman-teman, kamu dengan dia pernah bekerja sama. Dan saya lihatkan di sini juga ya teman-teman ya, walaupun ini Three of Pentacles dan yang tertulis di sini adalah dokumentasi, saya melihatkan ya teman-teman ya, seseorang ini cuba bekerja keras ya, sebab bersebelahan dengan perseverance ya. Dia seolah-olah berusaha untuk mendapatkan semula kepercayaan kamu. Jika dia seseorang yang telah menyakiti kamu, menghampakan kamu, dia seolah-olah ada pembuktian yang ingin dia buktikan kepada kamu di sini. Berusaha dengan keras untuk memperbaiki diri, membuktikan sesuatu, seolah-olah ingin mendapatkan semula kepercayaan kamu di sini teman-teman. Dan ada hasil ya, kerja keras, usaha daripada ataupun ketabahan daripada dia di sini. Teman-teman, kita lihat lagi dengan lebih jauh ya. Okey, di sini keluar ya. Kamu boleh lihat sendiri ya. Six of Swords yang menunjukkan usaha. Teman-teman, dia seorang yang sangat bijaksana. Banyak akal fikirannya. A very idealistic person ya, yang penuh dengan idea-idea, penuh dengan idea-idea. Dia seorang yang sangat bijak, sangat berhati-hati dalam mengatur langkah, tidak suka kepada ketidakadilan ya. Dia seorang yang adil dan dia seorang yang sangat berhati-hati walaupun melawan arus. Dia berhati-hati dalam mengatur langkah. Dan saya merasakan ya, apapun bidang yang dia ceburi ya, apapun pekerjaan yang dia ceburi, dia seolah-olah merupakan seorang expert ya, seorang pakar. Begini teman-teman, jika dia melakukan sebuah tugas ataupun dia mempunyai pekerjaan A begini ya, dia sangat mahir ya, sangat bagus, sangat pakar dalam apapun tugas yang diberikan oleh si dia. Sebagai contoh, mungkin contoh apa yang boleh saya beri kepada di sini ya, katakanlah dia seorang guru, seorang cikgu di sini, maka tenaga mengajar, kemahiran dia dalam mengajar itu berlainan dengan guru-guru yang lain. Dia, ya teman-teman, dia ada kemahiran, itu maksud saya ya. Dia sangat baik dan ada kemahiran dalam apapun bidang yang dia ceburi di sini. Dan saya lihatkan akhir-akhir ini ya, dia sering kepoin ya, sering cuba kepoin hidup kamu, cari tahu tentang keberadaan kamu, di manakah kamu, apakah yang sedang kamu lakukan, mengikuti story-story, postingan sama ada di Facebook, Instagram, TikTok, apapun yang kamu posting ya, dia seolah-olah ingin mengetahui. Dan saya menangkap
saya menangkap sedikit energi di sini teman-teman, bahawa ada beberapa di antara kamu ya, bukan semua, yang tidak begitu aktif dalam media sosial, dan seseorang ini agak hampa kerana dia mungkin sudah tidak berhubungan dengan kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu, dan dia tidak dapat mencari tahu ya apakah berita terbaru kamu di media sosial, kerana ada beberapa di antara kamu memberikan saya energi ya, yang kamu agak stagnan ya, tidak begitu aktif dalam media sosial, dan dia tidak dapat kepoin ya, tidak dapat mencari tahu. Maka ini seolah-olah menghampakan usaha dia, kerana mungkin dia tidak dapat berkomunikasi dengan kamu. Apapun kondisi itu, dia merasakan agak hampa ya. Dan kamu juga berdealing ya teman-teman dengan seseorang yang ada sedikit agak sukar untuk dia setia di sini. Bukan dia seorang yang tidak boleh setia, dia boleh setia jika dia bertemu dengan orang yang tepat. Jika dia masih belum menemui orang yang tepat, maka dia akan mengalami kesukaran untuk setia. Nah, namun sedemikian kita tidak boleh menilai ya teman-teman ya. I think it's a bit unfair, tidak adil untuk kita menilai, oh dia ni tidak setia. Jika dia, walaupun dia playboy, dia playgirl ya teman-teman, jika dia telah menemui seorang yang tepat, maka dia akan sangat setia. Tetapi buat saat ini teman-teman, beberapa di antara kamu berdiri dengan dia yang sangat bijaksana, yang belum bersedia untuk komitmen ataupun memikul sebuah tanggungjawab ya. Dia seorang yang sudah tidak suka dikekang di sini, tetapi dia sangat berakal ya, sangat mahir seperti saya katakan tadi dalam bidang yang dia kerjakan. Baik teman-teman, di sini ada, wow, kita ada Knight of Cups ya teman-teman, seorang yang sangat romantis ya, yang ingin datang menawarkan cinta dia kepada kamu. Namun sedemikian ya, saya merasakan ini merupakan energi dia dan merupakan sebuah perjalanan sebelum dia daripada A sampai ke Z, merupakan seolah-olah ya satu perjalanan untuk si dia sebelum dia memiliki perasaan sebegitu untuk kamu. Seperti saya katakan awal tadi, di tahap awalnya dia mungkin tidak begitu serius dengan kamu, mungkin bersuka-suka sahaja ya, seperti TTM, flirting. Tetapi seiring berjalannya waktu, tanpa dia sedari ya, perasaan dia kepada kamu semakin hari semakin dalam, dan dia mulai jatuh cinta dengan kamu di sini. Dan teman-teman, saya melihatkan ya, ada sesuatu yang berlaku dalam hubungan yang mungkin kamu dengan dia sudah tidak berkomunikasi. Baik teman-teman, kamu cuba sesuaikan pembacaan hari ini dengan kondisi kamu. Jika pembacaan ini tidak sesuai, setakat ini kamu tidak dapat mengaitkan energi ini dengan seseorang, teman-teman, jangan marah ya, jangan kecewa. Bukan semua pembacaan itu adalah untuk kamu. Kita sesuaikan ya. Jika tidak sesuai, jangan dipaksakan. Kamu nantikan saja, mungkin ada yang sesuai di pembacaan yang lain. Baik teman-teman, yang pasti ya teman-teman ya, dia seorang yang berjiwa sensitif, dan dia ingin datang menawarkan cinta, menawarkan hati, memberikan perhatian untuk kamu di sini. Dan saya juga merasakan ya teman-teman, dia juga seorang yang memerlukan perhatian daripada kamu ya. Jika dia tidak mendapatkan perhatian daripada kamu secara terus-terusan, walaupun mungkin kamu dengan dia sudah berpisah sebagai contoh ya, dan dia bertemu seseorang yang baru, jika dia sering tidak mendapatkan perhatian yang berterusan daripada kamu ataupun orang baru, dia juga akan bosan, kerana dia seseorang yang seolah-olah ya memerlukan dukungan emosi di sini yang berterusan teman-teman. Walaupun dia nampak kelihatan santai, cool sahaja, tapi percayalah teman-teman ya, dia memerlukan support, dukungan emosi yang berterusan. Dan apabila kamu ataupun pasangannya yang baru lelah ya, maka dia akan mulai bosan. Dia seseorang yang memerlukan dukungan yang berterusan teman-teman, kerana dia akan memberikan kamu perhatian, kasih sayang, tetapi dia juga merupakan seseorang yang inginkan itu daripada pasangannya. Baik teman-teman, ini adalah secara garis kasar ya, siapakah dia yang mulai jatuh cinta dan semakin sayang kepada kamu. Dan saya juga melihatkannya kepada tema readingan hari ini, seseorang yang mengamati kamu secara detail ya. Baik teman-teman, kita sudah melihatkan energi si dia ataupun siapakah dia yang jatuh cinta dan mulai sangat sayang kepada kamu. Kita lihatkan pula teman-teman, menggunakan oracle card di sini ya, believe in your own magic oracle card di sini. Kita lihatkan apakah yang dia perhatikan terhadap diri kamu secara detail tanpa kamu sedari.
Apa yang dia perhatikan sedikit-sedikit setiap hari membuatkan dia semakin hari semakin sayang dan mulai jatuh cinta kepada kamu. Kita lihatkan kualiti-kualiti yang ada di diri kamu di sini yang diperhatikan oleh si dia. Teman-teman, kamu fokuskan energi kamu di sini. Kita perhatikan apakah kualiti-kualitas yang kamu miliki yang menyebabkan dia semakin hari semakin sayang kepada kamu sehingga jatuh cinta kepada kamu di sini. Bantu saya fokuskan energi kamu di sini. Apakah kualitas-kualitas ataupun kualiti yang kamu miliki sehingga semakin hari dia semakin sayang dan semakin jatuh cinta dengan kamu di sini. Kita lihatkan teman-teman kualiti-kualiti yang kamu miliki. Wow. Teman-teman, di sini kita ada princess. You can be your own knight. Wow, teman-teman, saya merasakan teman-teman kamu ada sikap mandiri. Seorang yang tidak begitu melekat dengan pasangan. Kamu sangat sayangkan pasangan kekasih kamu, apapun itu Kamu sangat menyayangi dia. Tetapi kamu juga sangat menyayangi diri kamu. Jika kamu luangkan masa untuk dia, the same quality yang kamu berikan kepada dia, dia dapat melihat kamu juga menjaga diri kamu dengan baik. Kamu mampu you can be your own knight. Bermaksud, maafkan saya kadang-kala untuk saya terjemahkan dari bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu, kadang-kala saya mengalami masalah untuk menterjemahkan dengan tepat. Teman-teman, kamu boleh membantu saya di kolom komentar. Jika saya happen jika saya mungkin secara tidak sengaja menterjemahkan sesuatu yang tidak begitu tepat di sini, kamu boleh membantu saya I welcome Saya amat menghargai jika kamu boleh membantu. Tetapi daripada kad ini teman-teman menyatakan dengan jelas you can be your own knight. Yang bermaksud kamu boleh atau mampu menjadi kesatriaan diri kamu sendiri. Maksudnya seperti ini. Jika kamu ialah seorang cewek, kamu tidak memerlukan hero. Kamu mampu menjadi hero itu sendiri. Yang bermaksud apa teman-teman? Kamu mampu melakukan banyak perkara tanpa bergantung dengan lawan jenis. Jika kamu ialah seorang cewek ataupun cowok, kamu mampu mandiri melakukan sesuatu tanpa bantuan ataupun pertolongan orang lain. You are your own knight. Kamu adalah satria, kesatrian diri kamu sendiri. Kerana satria ini selalu menunjukkan kepada hero ataupun lawan jenis, cowok di sini pria. Tetapi kamu mampu melakukan itu tanpa bantuan orang lain. Kamu mandiri, ada keyakinan diri, ada kecantikan diri, ada aura penarik yang membuatkan dia begitu tertarik kepada kamu. Kamu tidak begitu clingy kamu tidak begitu melekat kepada pasangan kamu. Kamu mampu menunjukkan cinta 100% kepada dia tanpa begitu melekat. Dan ini, sikap sebegini sangat-sangat menarik perhatian dia dan sangat menarik dia, lawan jenis, kepada kamu. Kerana kamu begini teman-teman, kamu tidak begitu terkejar-kejar, tergesa-gesa. Kamu tidak begitu menunjukkan sangat yang kamu, walaupun cinta kamu kepada dia sangat mendalam, kamu tidak menunjukkan wah, kamu tergesa-gesa mengejar dia. Kamu ada standard, kamu ada batasan yang walaupun kamu memang terkejar-kejar dari hati, tapi kamu tidak menonjolkan sisi itu. Dan ini membuatkan kamu kelihatan mahal, kelihatan high class. Dan law of attraction teman-teman jika kamu sebegini maka lawan jenis akan lebih tertarik kepada kamu. Dan apabila berlakunya terjedah dalam hubungan ataupun mungkin saling tidak ada communication semakin hari dia semakin rindu. Dan apabila tiada komunikasi, saling introspeksi diri, dia banyak mempunyai masa untuk memikirkan apa yang dia lepaskan, peluang apakah yang terlepas dari tangan si dia. Dan semakin hari ini menyedarkan dia kualitas yang kamu miliki. Dan semakin hari dia menyedari sangat sedih untuk melepaskan kamu sebenarnya kerana kamu memiliki kualiti yang tidak dimiliki oleh orang lain. Baik teman-teman, saya harap ini jelas Yang pasti kamu memiliki kualitas-kualitas, kualiti-kualiti yang tidak pernah dia lihatkan pada orang lain. Baik teman-teman, kita lihat dengan lebih jauh. Kamu fokuskan energi kamu di sini teman-teman Kualiti apakah yang dia perhatikan dari diri kamu
dengan begitu detail sehingga semakin hari semakin sayang dan semakin jatuh cinta dengan kamu di sini. Baik teman-teman, di sini kita ada 3 ya, let them go. Teman-teman, di sini ya, saya melihatkan ya, kamu pernah memiliki ya banyak pahit manis pengalaman di dalam percintaan yang menyakitkan. Mungkin kamu pernah bernikah, bercerai, bertunang, putus tunang, berkali-kali gagal dalam perhubungan percintaan. Maksudnya kurang beruntung ya, kurang bernasib baik dalam percintaan. Apapun itu, saya merasa energi ini vice versa ya, dia juga begitu. Namun sedemikian, dia seolah-olah seorang yang lebih traumatik ya. Dia begitu sukar untuk melepaskan. Tetapi kamu menunjukkan sisi let them go. Walaupun kamu dalam keadaan sedih, kamu seorang yang kuat. Kamu mampu melepaskan dan meneruskan hidup kamu. Walaupun dalam kehidupan ini ya, mungkin kamu yang mungkin berpisah dengan mantan dan mempunyai anak, tapi kamu mampu. Kad ini sangat sinkron dengan kad pertama ya. Kamu mampu menjalankan hidup kamu ya, sehinggalah setakat ini mandiri, dan ini menguatkan kamu teman-teman. Mungkin beberapa di antara kamu saya merasakan adalah single janda ataupun duda di sini, single parents ya. Yang ini sangat menarik perhatian si dia, kerana kamu telah melalui ya kepayahan, kesukaran hidup ini, dan kamu mampu ya menjaga diri kamu dengan baik, menjaga anak-anak keluarga dengan baik, mampu letting go ya, melepaskan. Dan ini bukan saja menunjukkan ya penampilan kamu yang cantik, malah menunjukkan sisi emosi kamu yang cantik kerana begitu kuat. Someone who is very strong. Kamu mampu let go dengan lebih baik jika dibandingkan dengan si dia yang kamu fikirkan di sini. Kamu lebih kuat dari dia. Dan ini menarik perhatian dia. Walaupun seolah-olah ya kamu dihadapkan dengan halangan, rintangan, kepayahan, keperitan dalam kehidupannya, sama ada dari sisi keuangan, ya, kemajuan hidup, perhubungan dan sebagainya, itu tidak mematahkan semangat kamu di sini. Kamu lihat kan ada gambar pokok di sini, ya, walaupun pokok ini sudah tidak berdaun ya, tapi ada asap, ada api ataupun apapun itu yang kamu lihat dengan mata kasar kamu ya, ada cahaya dari pokok ini. Pokok yang sudah layu, yang sudah tiada daun, tetapi pokok ini masih bersemangat. Dan ini adalah penyemangat kamu. Dari sisi yang lain ya, saya melihatkan ya, daripada pokok ini ya teman-teman ya, kamu dengan si dia yang kamu fikirkan saat ini terkoneksi. Ada hubungan masa lalu dengan dia. Itu yang saya rasakan daripada kad kedua ini. Kita lihatkan lagi ya teman-teman ya. Di sini ada wow, kita ada red ya, yang menunjukkan forgive. Kamu mempunyai sifat kemaafan yang baik. Walaupun dalam keadaan marah nih, masih marah nih, tetapi itulah sering diperkatakan ya, orang yang mempunyai baran ya, panas baran ataupun kemarahan ataupun amarah, apa itu kamu, apa-apa pun yang kamu sebutkan di sini. Orang yang mempunyai kemarahan, orang yang panas baran, short tempered person ya, selalunya adalah orang yang baik hati. Dan saya merasakan energi itu apabila saya menarik kad ketiga ini. Beberapa di antara kamu ya tidak dapat menghandle stres dengan baik, mudah marah. Tetapi kamu cepat panas, cepat sejuk, dan walaupun ada perasaan marah itu, kamu cepat memaafkan seseorang ini. Itu yang saya tarik daripada kad ketiga. Maaf ya teman-teman, itu yang saya tarik daripada kad ketiga ini. Dan saya tidak tahu mengapa ya teman-teman ya, saya merasakan seseorang ini yang kamu fikirkan, yang semakin hari semakin sayang kepada kamu. Dia begini teman-teman, kamu seperti api misalnya ya, contoh. Dan dia merupakan air. Ada yin and yang begitu balance. Seseorang ini tahu bagaimana meredakan, menyejukkan hati kamu. Dan walaupun kamu ada perasaan marah kepada si dia, penyesalan, kehampaan, apapun itu terhadap si dia ini, kamu merasakan dia yang mampu mengimbangi kamu. Dia seolah-olah adalah air sejuk ya, cooling water yang mampu menyejukkan hati kamu. Dan walaupun ada kemarahan daripada hati kamu, kamu merasakan ya teman-teman, kamu mampu memaafkan dia. Kerana walaupun ada perasaan marah yang berlanjutan, maka kamu sentiasa merasakan dia mampu menyejukkan hati kamu di sini. Ada sisi kemaafan daripada kamu.
yang menarik hati si dia di sini. Ini merupakan kualiti kamu yang dilihatkan secara detail oleh seseorang di sini. Dia melihatkan daripada sisi yang lain, kamulah orang yang paling tahan lasak, tahan banting, sangat penyabar. You can manage to put up, ya. Kamu put up tu maksudnya kamu boleh tahan dengan perangai si dia di sini. Dan walaupun jika dia mempunyai pasangan baru, orang baru, apapun itu, dia akan masih memikirkan kualitas yang dia tidak temukan di diri kamu pada orang lain. Teman-teman, kita lihat lagi, ya. Apakah kualiti-kualiti yang kamu miliki yang diperhatikan oleh pemerhati, ya. Dia seorang yang observant, teman-teman. Sangat suka memerhati kamu dengan detail di sini. Okey, di sini kita ada voyage. Baik, teman-teman, beberapa di antara kamu, ya, teman-teman, ya, berhubungan dengan seseorang. Jika kad ini keluar, ya, mengindikasikan beberapa di antara kamu berdilin dengan seorang yang agak jauh, ya. Lain benua, lain negara, lain kota, luar pulau, apapun itu. Kamu berjarak dengan seseorang ini. Mungkin seseorang ini adalah foreigner, ya. Dan kamu masih, ya, walaupun sedikit komunikasi, masih berhubungan dengan orang ini. Dan saya merasakan, ya, ada banyak halangan. Tetapi itu tidak mematahkan semangat kamu, ya. You are still wishing on the falling star. Ada bintang-bintang yang jatuh di sini yang menunjukkan kamu masih berharap. Seolah-olah masih berdoa dan masih ada harapan. Dan saya juga merasakan agak pelik di sini, ya. Ada beberapa di antara kamu di sini, energi ini juga tertarik, ya. Mungkin sudah agak berusia, ya. Kamu dengan dia sudah terpisahkan di different negara, ya. Negara yang mungkin kamu, keberadaan si dia ini jauh daripada kamu. Ini mungkin cinta lama, mungkin seperti cinta di waktu kamu muda dahulu, ya. Dan kini kamu sudah berpisah dengan seseorang ini. Tetapi dalam hati, ya, teman-teman, ya, masih ada rasa cinta, masih ada kenyamanan. Seolah-olah kamu dengan dia, seperti saya katakan tadi, masih terkoneksi di sini. Dan seolah-olah masih ingin berkomunikasi, ya, to maintain communication. Masih ingin mengekalkan perhubungan. Sama ada melalui surat menyurat, email, texting, WhatsApp, video call, apapun itu. Masih ada kegembiraan jika kamu fikirkan tentang seseorang ini di zaman muda kamu. Sebagai contoh, kamu masih ada kerinduan, ada api-api cinta. Itu yang saya tarik daripada energi LDR, ya, long distance relationship di sini. Baik, teman-teman, kamu lihat, ya, kad ini tadi terbuka dengan sendiri. Kita shuffle lagi. Apakah kualitas-kualitas yang kamu miliki yang menyebab dia semakin hari semakin sayang? Dari sisi yang lainnya, teman-teman, daripada kad voyage ini, ya, juga, ya, saya melihat, ya, saya tidak tahu mengapa, ya, kamu merupakan seorang yang sudah lama dia cari. Seorang yang sudah lama dia tunggui di sini dan akhirnya dia bertemu dengan kamu. Teman-teman, don't ask me why. Saya tidak tahu, teman-teman. Ini energi yang saya tarik, ya. Baik, teman-teman. Wow. Wings, ya. Saya lihat, ya, tulisan kecil ini, ya. You never needed those wings to fly. Wow, teman-teman. Saya merasakan ini, ya, energi yang kamu berspiritual tinggi. Seorang yang sangat bersemangat. Tadi saya mengatakan, ya, kamu seorang yang sangat kuat di sini. Mempunyai semangat, keazaman, keyakinan diri yang tinggi. Sehingga kamu seolah-olah terapung-apung di udara. Kamu boleh terbang tanpa sayap. Teman-teman, saya juga merasakan sedikit energi, ya. Mungkin beberapa di antara kamu di sini mempunyai pekerjaan terbang di angkasa. Seperti seorang pramugari, I don't know, something like that, ya. Mungkin kamu bekas pramugari ataupun kamu seorang pramugari penerbangan, ya, di sini. Ataupun sewaktu kamu muda dahulu, kamu mungkin merupakan pramugari di sebuah syarikat penerbangan. Dan saya merasakan energi yang kamu mampu, ya, terbang di awang-awangan tanpa memiliki, you do not need to be validated. Saya tidak tahu bagaimana untuk menerjemahkan ini, ya. Kamu seorang yang tidak perlu orang lain untuk meyakinkan kamu. Kamu tidak perlu, seperti begini, teman-teman. Saya bagi contoh, ya. Zaman sekarang, kita hidup dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Kenapa saya berkata begitu? Jika saya tidak mempunyai dompet, ya, ataupun handbag yang branded, maka saya tidak akan dipandang orang. I need those branded handbag, ya, to be validated. I need this, I need to use iPhone, ya. Nanti kalau saya tidak menggunakan iPhone, mungkin telefon saya itu
handphone saya mungkin handphone biasa saja ya, dan orang-orang kawan-kawan akan memandang rendah pada saya. I need iPhone to be validated. Di sini teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan ya, kerana saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan ya dalam bahasa yang lebih tepat. Kamu tidak perlukan semua itu untuk tervalidasi. Jika terjemahan saya ini silap ya teman-teman, mungkin kamu boleh betulkan ya. You are welcome to correct me di kolom komentar ya. Kamu tidak perlukan barang-barang branded, kamu tidak perlukan sesuatu yang berkelas di mata orang lain untuk merasakan diri kamu harus satu level dengan orang lain. Kamu merasakan ya, kelas itu tidak terletak kepada iPhone, tidak terletak kepada barang-barang yang mempunyai jenama. Kamu merasakan kelas itu terletak di diri kamu. Teman-teman, saya harap penjelasan ini jelas. Sebagai contoh yang lain, bagaimana kamu membawa diri kamu, bagaimana kamu bertutur, tutur kata kamu, cara percakapan kamu, cara kamu berbual, cara kamu duduk, cara kamu berjalan. There's so many banyak contoh-contoh ya, dan dia melihatkan kualitas-kualitas itu di diri kamu. Kamu ada gaya tersendiri di sini yang menarik hati si dia. Dia tidak pernah ungkapkan ini kepada kamu ya. Dia hanya menyimpan di dalam hati saja. Okey teman-teman, saya akan tarik kad lagi ya. So kamu tidak memerlukan sayap ya untuk terbang di sini. Kita lihatkan lagi. Apakah kualitas-kualitas yang kamu miliki sehingga dia mulai jatuh cinta? Wow, star ya. Wishing upon star. Kamu teman-teman seorang yang sangat percaya kepada apa pun yang kamu impikan. Kamu seorang yang sangat percaya diri. Dan saya melihatkannya dalam hubungan ini, apa pun yang sedang berlaku ya saat ini ya, ada seolah-olah yang saling, sama ada dia ataupun kamu ya, ada beberapa di antara kamu yang saling masih berharap kepada sebuah keajaiban. Ada kerinduan daripada kad ini dari sisi kamu. Dan saya melihatkan ya, beberapa di antara kamu ya merupakan seorang yang agak famous ya, mempunyai kedudukan yang baik daripada segi sosial ataupun pekerjaan, dan dia melihatkan image itu dari kamu. Mungkin kamu seorang yang agak berreputasi ya teman-teman ya. Mungkin kamu memiliki pekerjaan yang pernah memiliki pekerjaan yang baik, ataupun seorang yang mempunyai reputasi yang baik di sini. Dan dia melihatkan ya, standard kamu di sini mungkin standard dia agak rendah. So dia agak mandiri begitu. Tetapi kamu tidak merendahkan dia. Itu bukan maksud saya. Maksud saya kamu seorang yang ada kedudukan ya, dan dia memperlihatkan itu. Baik teman-teman, salah satu ya daripada kualitas-kualitas yang kamu miliki. Baik teman-teman, di sini kita ada throne. Wow. Your potential is endless. Dia melihatkan kamu ya seperti, kamu lihat dia seperti 3 orang queen ya, permaisuri yang duduk di kerusi besar ini. Dia melihatkan kamu mampu beradaptasi. Hari ini kamu di sini, keesokannya kamu mampu berduduk di tengah. Mungkin hari lainnya kamu mampu memainkan watak ini. Dia melihatkan kamu seperti ini teman-teman. Apabila kamu berbicara dengan kumpulan orang-orang A, kamu beradaptasi cara ini. Dan apabila kamu beradaptasi dengan kumpulan, mungkin di sini ada tante-tante ya, makcik-makcik, kamu akan melevelkan diri kamu kepada makcik-makcik. Saya bagi contoh teman-teman. Dan jika kamu berhubungan dengan orang-orang tua, kamu lebih beradab. Kamu mempunyai well-mannered ya. You are very well-mannered. Kamu akan cuba beradaptasi dengan lain orang, lain cara. Dan dia memerhatikan itu. Cara kamu is amazing. Kamu mampu bergaul, menyesuaikan diri dalam apapun lingkungan atau kumpulan yang diberikan kepada kamu, ataupun kamu berhadapan dengan apa saja group of people ya, kumpulan apa pun, orang muda, orang tua, orang berkelas, orang yang mungkin orang sederhana. Kamu mampu beradaptasi dan memainkan watak-watak itu bersesuaian dengan orang ramai yang sedang kamu hadapi. Teman-teman, jelas ya, you are capable of adapting yourself in whatsoever situation ya. Maksudnya apa saja ya teman-teman ya. Saya tidak tahu teman-teman, maafkan saya ya. Bukan saya sengaja nak menggunakan bahasa Inggeris ya, tidak begitu. Saya cuba gunakan apa saja bahasa. Jika saya boleh berbahasa Cina, saya akan juga gunakan bahasa Cina. Yang penting teman-teman, kamu faham. Niat saya supaya readingan ini jelas dan kamu mampu beradaptasi. Baik teman-teman, ini adalah kualiti-kualiti yang dia lihatkan yang kamu miliki di sini. Dan teman-teman, dia sebenarnya teman-teman sangat teruja dengan kualitas-kualitas kamu di sini. Baik teman-teman,
Kalau saya berbicara lagi, video ini akan agak lama ya. Kita akan ke tarot deck dan kita akan melihatkan. Kamu sudah melihat ya, apakah yang menyebabkan dia begitu jatuh cinta dengan kamu dan semakin hari semakin sayang. Kita lihatkan pula teman-teman, bagaimana pula perasaan dia kepada kamu saat ini menggunakan tarot deck di sini. Yang pasti teman-teman, dia sangat meminati kamu, sangat teruja, sangat terpesona dengan kamu di sini. Kita lihatkan, apapun kondisi hubungan kamu di sini ya, sama ada sudah berpisah, saling melepaskan, ada penyesalan atau masih saling berhubungan, kita lihatkan bagaimanakah perasaan dia kepada kamu saat ini. Baik, di sini kita ada Ace of Swords. Teman-teman, saat ini teman-teman, dia sedang fokuskan sesuatu. Dan salah satu fokus itu adalah diri kamu. Dia sedang fokuskan kepada sesuatu, salah satunya kepada diri kamu. Saya tidak pasti apa yang berlaku ya di dalam hubungan ini. Seperti saya katakan tadi, jika kamu merasakan readingan ini tidak resonate, teman-teman, sabar teman-teman. Jangan terlalu mengikutkan emosi ya. Jika tidak resonate, jangan dipaksakan. Tetapi salah satu fokus orang ini adalah kepada kamu. Dia merasakan kamu ada persefahaman yang baik dari segi intelektual dengan dia. Saling menyambung ya jika berbual dan saling suka berbual dengan satu sama lain. Dan saya merasakan ya teman-teman, bukan sahaja saat ini dia memikirkan kamu, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu, sedang ingin mengambil sebuah keputusan. Sedang merencanakan sebuah keputusan agar dia dapat memberikan kamu satu kejelasan. Dan di sini teman-teman dengarkan baik-baik. Ini bukan dari segi tindakan. Ini dari segi pemikiran si dia. Card Sword menunjukkan idea-idea, sisi pemikiran, belum dari tindakan. Tetapi dari segi pemikiran sudah memikirkan itu. Kerana di sini dia banyak menunda-nunda kamu. Jika dihadapkan dengan keputusan, dia akan mengambil masa. Seolah-olah pelin-pelan orangnya, dia akan mengambil masa untuk membuat sebuah keputusan. Tetapi di sini saya melihatkan dia sedang fokuskan kamu dan akan cuba memberikan sebuah keputusan atau penjelasan. Di saat ini itu yang sedang dia fikirkan ya. Di saat ini kita lihat lagi teman-teman, bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini. Teman-teman, saya harap kamu bersabar ya dalam readingan saya. Saya tidak boleh rush teman-teman. Jika saya rush ya, percepatkan readingan ini, maka saya tidak menjelaskan dengan baik. Ten of Pentacles. Teman-teman, saat ini ya, dia merasakan sangat bahagia dengan kamu. Dan saya juga merasakan ya, keuangan si dia ini agak mencukupi, tidak begitu buruk ya teman-teman ya. Dan saya merasakan beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang sudah mempunyai keluarga di sini. Sama ada kamu yang sudah memiliki keluarga atau dia sudah memiliki keluarga. Yang pasti teman-teman ya, perasaan dia sebegitu utuh kepada kamu, beremosi penuh. Saya tidak tahu teman-teman, adakah kamu dengan dia sudah berpisah ataupun tidak. Yang pasti, dia seseorang yang pernah kamu cintai dan dia juga begitu. Dan saya melihatkan ya, mau ataupun tidak, kamu dengan dia pernah ya mempunyai mahligai yang begitu utuh bersama. Kebahagiaan, rumah tangga yang pernah begitu bahagia teman-teman. Saya tidak tahu, itu yang saya lihat dari sini. Sebab di sini gambar ini ada sebuah istana ya teman-teman ya. Istana ataupun mahligai, apapun itu ya, pernah memiliki ya rumah tangga yang begitu bahagia. Walaupun mungkin ada rasa kemarahan di sini saat ini, tetapi pernah memiliki ya koneksi yang begitu utuh. Dan saya merasakan beberapa di antara dia datang daripada keluarga yang agak besar ya. Sederhana, besarnya ke keluarga yang besar. Ataupun dia sangat rapat ya, sangat rapat dengan lingkungan keluarganya. Adik-beradik sangat rapat. Itu yang saya tangkap di sini ya. Banyak mendengarkan ya daripada ahli keluarga, sanak saudara, pakcik makciknya. Ya begitu ya, saya rasakan begitu. Banyak mendengarkan ya saranan-saranan daripada keluarga, sanak saudara. Dia sangat terkoneksi, mementingkan pertalian darah dengan keluarga. Ada kalanya kamu merasakan dia lebih mementingkan keluarganya ya, pertalian darah daripada kamu di sini. Baik teman-teman, beberapa di antara kamu memang long distance relationship. Dan juga saya melihatkan hubungan ini ya, saat ini dia sedang dihadapkan
dengan satu pilihan. Dia sedang dihadapkan dengan satu pilihan, tidak pasti sama ada dia harus melepaskan. Dan kamu lihat gambar ini dengan baik ya. Satu tangan tidak memegang, satu tangan lagi masih lagi bersandang ya, memegang kepada wands ataupun tongkat ini. Yang menunjukkan apa teman-teman? Masih ada yakin ya, keyakinan, harapan, kerinduan, sayang kepada kamu. Seolah-olah I'm letting go, saya ingin melepaskan, tetapi masih lagi berpegang. Dan seseorang ini banyak menunggu ataupun menunggu momen yang tepat, memikirkan kamu, especially khususnya di waktu senja, di waktu malam, merindukan kamu. Jika dia menemukan masa ya, ataupun ruang ataupun celah yang dia tidak begitu sibuk dengan pekerjaan, begitu tertumpu dengan keluarga ataupun apa-apa itu, dia akan memikirkan kamu. Dan di sini saya menangkap alam semesta sering mengingatkan dia kepada kamu. I don't know why. Jika sebagai contoh teman-teman, jika dia memandang kepada sunset ini ya, matahari yang terbenam ya teman-teman ya, dia akan mengingati kamu, merindukan kamu. Seolah-olah dengan memandang ke arah ini, dia mencapai sebuah ketenangan di hati dia. Saya juga menangkap energi seseorang ini ya teman-teman ya, banyak melukakan kamu, banyak menghampakan kamu dengan lebih tepatnya. Mungkin meninggal pergi, tetapi kamu jangan fikir dia tidak ada kekesalan. Ada kekesalan di jiwanya dia. Seolah-olah ya, waduh teman-teman, saya tidak tahu teman-teman. Saya tidak tahu bagaimana untuk, kalau dia masih mengharapkan kamu, ada yang sudah terlambat di sini. Jika ada kesedaran itu ya, ada yang sudah terlambat di sini. Itu yang boleh saya katakan ya. Ini perasaan dia ke kamu saat ini ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya teman-teman ya. Maafkan saya teman-teman, saya bukan sengaja ya untuk melambat-lambatkan video ini ya. Kebanyakan reader akan mempercepatkan, tapi saya tidak boleh begitu teman-teman. Memang saya dari kecil ya teman-teman ya. Aduh teman-teman, saya tidak tahu. It's hard for me to please everyone here ya. Tapi ini adalah cara saya ya teman-teman. Kita lihat lagi. Wah, King of Pentacles. Teman-teman, jika kamu dapat card ini ya, maka tahniah, congratulations. Jika kamu lihatkan kepada King of Pentacles, seolah-olah ya naik taraf. Apapun itu kondisi hubungan kamu ya, ada kesetiaan daripada orang ini. Mungkin dia tidak dapat datang ke kamu kerana hubungan tidak lagi memungkinkan, tidak mengizinkan. Apapun itu ya, perbezaan, halangan, rintangan, you name it. Tapi sisi kesetiaan ya, ada. This person is no nonsense ya. Dia bukan orang yang calang-calang orang. Dia tidak akan bermain-main dengan kamu. Jika dikaitkan dengan perasaan, dia tidak main-main teman-teman. Mungkin kelihatan dia bermain-main, but no, dia tidak bermain-main dengan kamu. Ada sisi keseriusan, ingin serius dengan kamu di sini. Dia pernah terfikir ya, alangkah baiknya jika tiada halangan, tiada perbezaan, tiada rintangan, tiada penyesalan. Tapi life is not easy teman-teman. Hidup ini bukan mudah. Kadang-kadang orang menilai kita ya, wah kamu begini-begini, tapi mereka tidak tahu ya, sebelum kamu mencapai sesuatu, bagaimanakah perjalanan, apakah yang harus kamu lalui ya sebelum kamu capai, berjaya ke tahap itu. Ini orang tak pandang teman-teman. Orang hanya menilai, oh kamu begini, kamu begini. Dia seseorang yang berusaha dan sudah menjalankan sebuah perjalanan yang panjang, perjalanan yang melelahkan sebelum dia sampai ke tahap ini ya, tahap yang stabil. Saya lihatkan ya, walaupun mungkin keadaan hubungan tidak memungkinkan, yang pasti ya, ada kestabilan dari perasaan dia ke kamu. Kamu berdiri dengan seorang yang sangat stabil dari segi perasaan. He is a no-nonsense ya. Jika dia seorang cewek, she is a no-nonsense. Saya tidak tahu apa yang ditonjolkan kepada kamu, tapi yang pasti dia tidak main-main. Teman-teman, zodiak berelemen tanah ya. Capricorn, Taurus, Virgo hadir dengan kuat, dan saya melihatkan Taurus hadir dengan kuat di sini. Kita juga ada zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. So far ya, kita akan buka kad lagi. Perasaan dia ke kamu saat ini, setelah melihatkan kualitas-kualitas yang membuatkan dia semakin hari semakin sayang. Teman-teman, kamu dapat Three of Pentacles ini 2 kali ya, yang menguatkan lagi ya, kamu mengenali seseorang ini ya, dan pernah bekerja sama ataupun rakan sekerja dengan seseorang ini.
atau seseorang ini mungkin ex-colleague ya, bekas rakan sekerja kamu, ataupun di usia muda dahulu mungkin kamu pernah bekerja dengan dia, ataupun masih ingin ya membina atau memperbaiki perhubungan kamu dengan dia. Dia sedang mencari jalan, mencari solusi untuk memperbaiki hubungan ini dan ingin membina semula kepercayaan yang telah dia rosakkan antara kamu dengan dia. Apabila dia memberikan kamu sesuatu yang tidak meyakinkan, dia ada penyesalan dan dia ingin memperbaiki itu, mencari solusi untuk membuktikan perasaan dia yang sebenarnya kepada kamu. Apakah kamu juga berdealing ya teman-teman dengan seseorang yang saya rasakan di sini menutupi perasaan dia daripada kamu kerana ada energi itu ya? Kita lihatkan lagi teman-teman. Dia sedang berusaha teman-teman. Berusaha dan ingin membuktikan. Jika dia pernah ataupun telah menghampakan kamu, saya merasakan ya, dia sedang cuba membuktikan sesuatu kepada kamu. Mungkin akan ada sesuatu yang berlaku ya ke depannya, dan saya tidak memprediksi masa depan teman-teman ya. Dan saya banyak kad yang terbuka, saya akan shuffle lagi ya teman-teman, kerana terlalu banyak yang terbuka di sini. Wah, terlalu banyak kad yang jatuh, satu yang terbuka ya. Baik, saya akan ambil yang terbuka. Di sini ada Knight of Swords. Baik teman-teman, saat ini ya ada rasa gelisah, ada rasa kurang sabaran, ingin menggunakan emosi sesaat. Ini yang sedang dia rasakan sekarang ini. Seolah-olah ya, walaupun dia seorang yang bijaksana, yang sering menggunakan akal fikiran, tetapi akhir-akhir ini dia seolah-olah ingin menggunakan sikap impulsif si dia ini. Seolah-olah dia ingin menepikan. Wow, I finally got the word right. Ada seorang ya daripada kolom komentar, saya sangat menghargai ini ya, yang membetulkan perkataan saya, dan saya sangat-sangat menghargai itu ya. Terima kasih ya. Saya rasa profil akhirnya saya tidak begitu mengingati yang depan ya. I think it's Juan Dragonfly ya. Thanks to you ya. Terima kasih kerana memperbaiki ya, mengajar saya untuk menggunakan perkataan ini dengan lebih baik ya. Dia cuba menepikan perasaan dia ya. Juan Dragonfly, thank you very much ya. You're the best. Baik teman-teman, dia cuba menepikan sikap dia yang begitu logika ya, dan ingin menggunakan impulsiveness si dia untuk datang kepada kamu. Kurang sabaran saat ini, tergesa-gesa begitu, ingin sangat datang, berkomunikasi dengan kamu, mengabari kamu. Sebelum ini dia seolah-olah menjaga jarak, dia masih menjaga batasan dengan kamu di sini ya. Tetapi ada sikap impulsif, kurang sabaran saat ini untuk datang berkomunikasi atau mengabari kamu di sini. Seolah-olah dia sudah mahu melakukan tindakan itu, tetapi teman-teman masih dalam sisi pemikiran si dia. Apakah dia akan melakukan ini dalam sebuah bentuk tindakan? Kita doakan yang terbaik sahaja, dan saya juga akan terus mendoakan yang terbaik untuk kamu ya. Teman-teman, kita lihat lagi. Kita cuba tarik orang-orang positif ya, dengan mempercayai yang kedepannya akan baik. Pasti teman-teman, pasti ya, bersemangat. Baik, di sini kita ada Page of Cups. Ya teman-teman, dengan penuh kepastian ya, seseorang ini masih inginkan perhatian kamu ya. Jika kamu hubungan sedang terjedah ataupun sedang terputus ataupun melepaskan apapun itu ya, pilihan itu di tangan kamu. Keputusan itu di tangan kamu. Yang pasti seseorang ini masih ingin mendekati kamu, datang ingin menghampiri ya, seperti berpura-pura ya, tiada apa yang berlaku, tanpa melihat, tanpa memandang, perlahan-lahan menggerakkan badannya ke kamu. Begitu teman-teman, seperti berpura-pura, perlahan-lahan menggerakkan badannya ke arah kamu. Masih ada sisi keanakan daripada si dia ini, yang ingin memberikan kamu kejutan, kasih sayang, perhatian, dan dia juga ya teman-teman ingin memiliki itu daripada kamu di sini. Okey teman-teman, keputusan itu di tangan kamu. Saya tidak akan menyarankan apa-apa. Saya rasa it's not fair, tidak adil untuk saya sarankan, kerana kamu lebih mengetahui kondisi kamu dengan lebih baik jika dibandingkan dengan saya. Bottom of the deck di sini kita ada Four of Pentacles. Wow teman-teman, dia belum bersedia untuk kehilangan kamu, dan dia tidak mahu melepaskan kamu. Dia ingin terus memeluk kamu di sini dan memiliki kamu sepenuhnya, seutuhnya. Confirm ya teman-teman ya, kamu berdiri dengan seorang yang sangat degil, keras kepala, dan juga ada ketetapan caranya yang tersendiri.
Dia seorang yang tegas. Jika dia telah mengambil keputusan, maka itulah yang akan dia tetapkan. Dan dia sangat posesif. Yes, ada itu dalam pembacaan hari ini juga ya. Posesif, ingin mengekang, cemburuan, segala-gala yang ECP itu hadir. Seperti biasa, tidak lari dari pembacaan hari ini juga ya. Ego, cemburu, posesif. Teman-teman, jika kamu ada apa-apa saranan, kamu boleh berikan saya ya di kolom komentar, dan apa-apa yang kamu ingin perbaiki ataupun betulkan dari sisi penyampaian saya, tutur cara saya, you are welcome to do so ya. Seperti saya selalu katakan, bahasa saya tidak begitu baik. Maka jika saya merasakan penyampaian saya tidak jelas, saya akan gunakan 1 atau 2 perkataan bahasa Inggeris. Hanya untuk niat itu menyampaikan sejelas-jelasnya. Supaya readingan ini tidak terbazir begitu saja ya teman-teman ya. Kerana saya pasti kamu memberikan usaha ya untuk mendengar, dan saya juga harus memberikan usaha terbaik dalam menerangkan. So we don't waste each other's time ya. Saya menghargai masa kamu, dan kamu juga menghargai readingan ini. Teman-teman, saya harap kamu faham ya. Terima kasih. Baik, kita teruskan. Kita semak pula ya teman-teman ya. Bagaimanakah kondisi hubungan kamu ke depannya dengan si dia? Setelah kamu melihatkan bacaan ini, ataupun apakah yang dia harapkan? Apapun kondisi hubungan kamu dengan dia saat ini, apakah yang dia harapkan ke depannya dengan kamu? Jika kamu dapat kaitkan energi ini, kamu cuba fokuskan ya kepada seseorang. Jika tidak dapat fokuskan, tidak mengapa teman-teman ya. Jangan stres. Relax ya teman-teman ya. Santai saja. Saya akan lakukan yang terbaik untuk kamu. Itu yang pasti. Apapun cemohan daripada orang lain, apapun yang orang lain katakan, niat saya untuk menyampaikan yang terbaik untuk kamu, and I will stick at that. Tiada apa ya kata-kata buruk dari orang lain yang mampu mematahkan semangat saya. I'm sorry ya. If some of you are trying to do that ya, good luck ya. Kerana saya akan menyampaikan yang terbaik dari hati saya. Baik teman-teman, kita lihatkan hubungan kamu dan dia ke depannya. Apakah yang dia harapkan daripada kamu ya? Keset teman-teman, seseorang ini masih memainkan lagu-lagu yang pernah dia kongsikan bersama dengan kamu. Sama ada lagu itu up to date, lagu lama ataupun lagu baru. Dan dia mempunyai pemikiran yang agak lama. Seseorang yang berjiwa sensitif, yang masih memainkan kenangan-kenangan apapun yang pernah kamu tawarkan kepada dia. Kenangan-kenangan bersama. Dia mempunyai sikap old fashion ya. Ada kalanya teman-teman, orang ini juga mampu overthinking ya. Berfikiran secara berlebihan. Dan dia masih mengenang ya kenangan-kenangan lagu-lagu yang pernah dikongsikan bersama. Atau mungkin lagu-lagu, wow, ini 2 terbuka, saya terpaksa shuffle semula, ada 2 yang terbuka. Dia masih mengenang kamu melalui muzik ya. Sama ada itu lagu baru, lagu lama, doesn't matter ya teman-teman ya. Lagu-lagu itu mengingatkan dia kepada diri kamu di sini. Seperti alam semesta tadi ya. Wow, teman-teman, derana. Saya merasakan ada beberapa di antara kamu di sini yang sudah meninggalkan koneksi ini, cuba berlari daripada kondisi ini. Dan seseorang yang melarikan diri daripada kamu dalam hubungan ini, semakin hari baru menyedari saat ini yang dia sebenarnya sangat menyayangi kamu. Mungkin ya teman-teman, tidak impossible kembali jatuh cinta. Mungkin sebelum ini tidak jatuh cinta, hanya menyayangi. Akhir-akhir ini dia menyedarkan ya, tersedar yang perasaan ini bukan perasaan biasa. Dan beberapa di antara kamu ya sudah pergi meninggalkan koneksi ini. Teman-teman, you can run, but you can't hide. Ada kalanya kita harus facing ya, berhadapan dengan the truth, kebenaran itu. Kita melepaskan orang kerana kita marah. Apakah kita benar-benar melepaskan dari hati kita? Kamu sedih teman-teman, saya juga sedih. Kamu gembira teman-teman, saya juga turut gembira. Baik teman-teman, kita lihatkan ya. Teman-teman, apa pun yang sedang berlaku dalam hati kamu ya, tabahkan semangat kamu. The Golden Mirror, ada kalanya ya teman-teman, mengapa kamu meninggalkan koneksi ini? Kerana kamu berdiri dengan orang yang ada sedikit mementingkan diri. Dia agak mementingkan diri, keanak-anakan. Sebagai contoh, jika membelikan sesuatu, dia belikan barang yang mahal untuk diri dia. Dia lebih mengutamakan prioritas diri dia daripada kamu. Dan jika berterusan begini, maka ini membuatkan kamu lelah. Kerana kamu yang banyak menyenangkan si dia di sini. Tetapi ke depannya teman-teman, saya tidak tahu mengapa ya, saya merasakan kondisi ini akan berubah.
Kita sentiasa berdoa kita doakan yang terbaik, teman-teman. Jangan negatif. Baik, teman-teman, bottom of the deck. Wow, kamu lihat di sini. Kerana masih ada addiction. Masih ada saling addiction tu apa ya? Kecanduan ya antara kamu dengan dia. Masih ada ketertarikan seperti magnet antara kamu dengan dia. Kamu kecanduan dia, dia kecanduan kamu, begitu. Walaupun kamu bertindak untuk pergi, kamu lihatkan anak gadis ini ya. Kakinya terikat dengan satu tali yang menunjukkan apa? Walaupun kamu berjalan ke depan, kaki kamu masih terikat kepada hati yang lalu. Ada saling codependent ya, ketergantungan. In fact ya, beberapa di antara kamu sangat terobsesi. Dan dia juga begitu. Hubungan yang terobsesi antara satu sama lain. Baik, teman-teman, kita lihat lagi. Apakah yang akan berlaku ke depannya? Apakah harapan orang ini? Apakah yang ingin dia wujudkan ke depannya dengan kamu? Jika kamu sudah melepaskan koneksi ini, apapun itu ya, mungkin sedikit komunikasi, tidak mengabari, mendiamkan, silent treatment, saling berundur, saling menjarakkan diri, membatasi diri, apapun itu. Apakah keinginan-keinginan yang ingin kamu wujudkan atau ingin dia wujudkan di sini? Okay. Intuisi saya mengatakan saya harus shuffle lagi. Baik. Teman-teman lihat ya, romance. Masih ada rasa cinta, teman-teman. Masih ada rasa sayang ya. Masih ada rasa romance di sini yang masih ingin diwujudkan ke depannya. Understanding. Teman-teman, seseorang ini seek your understanding ya. Dia ingin mendapatkan. Mungkin dia banyak menyakiti kamu di sini, yang kamu boleh melihat di sini kita ada envelope ya. Dia ingin mendapatkan rasa faham kamu. Dia ingin berkomunikasi dengan kamu di sini. Masih ingin mencuba untuk mendapatkan persefahaman antara satu sama lain, memperbaiki itu. Ya? Dan dia merasakan dari sisi yang lain ya, kamu seorang yang sangat memahami. You are a very understanding person. Sangat menyenangkan hati dia. Dan seolah-olah ya, energi yang saya tarik ya, dia baru tersedar akan ini. Sebelum ini tidak menghargai, ya. Baik, teman-teman, kita buka lagi ya. Ini yang ingin dia wujudkan ke depannya dengan kamu ya. Kita lihat lagi. Wow, teman-teman, reconsider. Dia ingin kamu berfikir semula, memikirkan semula, mempertimbangkan kembali, dengan lebih tepat ya, mempertimbangkan semula keputusan yang dia ambil atau kamu ambil di sini. Jika teman-teman ya, jika hubungan kamu ialah dia yang pergi meninggalkan, kamu tidak tahu ya teman-teman apa yang dia fikirkan ya. Kerana ego, dia tidak mungkin akan datang kepada kamu dan bercerita, boleh tak kamu pertimbangkan semula. Mungkin dia langsung tidak berkomunikasi, maka kamu tidak boleh membuat andaian ya. Yang kamu yang harus membuat pertimbangan semula. Seperti saya katakan tadi, doakan yang terbaik. Yang penting jika masih ada rasa cinta, try to work on it. Jika kamu memang sudah tidak mahu, jangan paksakan diri kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak seharusnya hadapi. Yang pasti seseorang ini ingin kamu reconsider. Teman-teman, saya tergerak dah teman-teman ya, kerana ada ruang di sini. Kita buka satu kad lagi ya teman-teman. Ini untuk kamu teman-teman, dan saya akan lakukan yang terbaik. Apapun cemohan ya yang saya dapat daripada kolom komentar ya, saya ingin bagi tahu orang yang mencemoh saya di kolom komentar ya. Niat saya tulus. Jika kamu rasa kamu tidak gembira dengan readingan ini ya, tiada yang memaksa kamu untuk datang ke channel ini. Tiada siapa yang meletakkan pistol ya di kepala kamu, datang ya ke channel ini ya. Teman-teman nak tahu teman-teman, akhir-akhir ini ya ada seorang yang mengkomenkan dengan sangat tidak baik ya di kolom komentar. Yang anehnya teman-teman, yang lucunya, dia sering hadir ya. Dia tidak suka dengan channel ini, tidak suka dengan readingan. Saya memahami, saya respect, saya menghormati. Tapi dia sering hadir di semua video-video saya. Dan saya ingin beritahu orang itu ya, khususnya kepada dia yang mencemuh saya di sini ya, saya akan senantiasa mendoakan yang terbaik untuk kamu. Semoga Tuhan merahmati kamu ya, membuka jalan supaya hati kamu berubah. Saya mendoakan yang terbaik untuk semua teman-teman. Kita harus saling bermaaf-maafan. Jika kamu tidak suka, tidak mengapa. Tapi kamu tidak akan berjaya untuk mematahkan semangat saya di sini. No, you will never be able to do that. Kamu boleh mencuba, you can try. But that doesn't mean you will succeed. Teman-teman, saya seorang yang ada ketegasan. Tetapi itu tidak bermaksud saya ni garang. Tidak bermaksud saya ni jahat ya. Saya cuma mempunyai prinsip. Prinsip saya yang utama, membantu.
Baik teman-teman, jangan kita membuang masa. Maafkan saya ya. Ada kalanya ada niat untuk berkongsi ya, sharing feeling dengan kamu di sini ya. Making a difference. Teman-teman, dia ingin kamu melakukan perubahan atau dia ingin melakukan perubahan ke depannya dengan kamu. Dan usaha itu ya tadi ya, cuba membina kepercayaan semula dengan kamu, ingin memperbaiki daripada Three of Pentacles di sini. Teman-teman, bottom of the deck, wait. Saya merasakan ini ya teman-teman ya. Alam semesta, God ya, Tuhan, menyuruh kamu dengan lebih bersabar. Jika kamu merasakan, aduh, sudah 20 tahun aku bersabar, sabar saja. Kerana ini akan membuahkan hasil. Akan membuahkan hasil. Kamu akan memperlihatkan sesuatu di kedepannya. Sama ada dalam hubungan ataupun apa, akan ada satu bukti, pembuktian yang akan terhasil daripada kesabaran kamu ini. Perkataan wait ini, kamu percaya saja teman-teman ya. Jangan susahkan hati kamu, jangan runsingkan fikiran kamu ya. Kita harus saling bantu-membantu teman-teman. Walaupun saya seorang reader, saya juga memerlukan doa-doa kamu di sini teman-teman ya. Kita manusia teman-teman, kita tidak lari. Saya jauh dari sempurna. Kita tidak lari dari kesilapan ya. Apapun evaluasi kamu kepada diri saya akan memperbaiki. It's okay ya, no problem. Baik teman-teman, kita lihatkan. Apakah pesanan-pesanan seseorang ini yang semakin hari semakin sayang kepada diri kamu dan mulai jatuh cinta tanpa dia sedari. Jika mungkin daripada pesanan-pesanan ini ya teman-teman, mungkin setakat ini kamu tidak dapat kaitkan energi ini dengan seseorang, tetapi mungkin dengan membuka kad akhir ini kamu dapat menarik ya, mungkin tergerak di hati ya, dapat kaitkan energi pesanan ini dengan seseorang. We'll never know. Kita akan cuba lagi ya. Saya tidak kisah teman-teman masa yang saya luangkan untuk kamu kerana kamu berbaloi. You are worth it ya. Dan saya akan melakukan apa saja untuk kamu di sini. Teman-teman, I'm sorry I hid my true feelings from you. Wow teman-teman, di sini sangat tepat ya. Saya ada merasakan tadi ya, ada energi seseorang yang menyembunyikan perasaan dia kepada kamu. Dan di sini dia kata, saya minta maaf, saya menyorokkan, menyembunyikan perasaan sebenar saya kepada kamu. Maka ini menunjukkan apa teman-teman? Dia sebenarnya mencintai kamu, tapi ditutupinya dengan rapat. Mungkin ada halangan, perbezaan ya, yang tidak mengizinkan hubungan ini, yang tidak memungkinkan. Maka dia tidak mahu menyakiti kamu di sini. Tapi semakin hari, dia semakin sayang. Why does it have to be this way? Mengapakah keadaan harus berakhir atau terjadi sebegini rupa? Ada penyesalan daripada dia ya. Kita lihat lagi teman-teman. You are the one I was waiting for. Wow. Saya tiba-tiba tidak tahu mengapa teman-teman, daripada 3 kad ini saya pula yang beremosi ya. Merasa ingin menitiskan air mata. Saya tidak tahu teman-teman, tapi saya sudah memblokir ya energi saya di sini ya. You are the one I was waiting for. Kamu adalah seseorang yang saya tunggu selama ini. Wow teman-teman, siapakah dia teman-teman? Dapatkah kamu kaitkan energi ini dengan seseorang? Apakah ini energi mantan kamu teman-teman? Kita lihat lagi ya. Why can't I be with you? Kamu lihat teman-teman, betapa sinkronnya kad pertama, kedua, ketiga dan keempat ini. Jika kamu kaitkan pembacaan ini ya, boleh jadikan sebuah cerita. Why can't I be with you? Mengapakah saya tidak dapat bersama-sama dengan kamu? Yang menunjukkan apa teman-teman? Beberapa di antara kamu di sini tidak mempunyai ikatan sah ataupun hubungan yang tidak jadi. Kerana seseorang ini mempersoalkan, mengapa saya tidak dapat bersama kamu? Baik teman-teman, kita lihatkan lagi. Ini keluh kesah ya. Saya lebih melihatkan keluhan daripada hatinya si dia. Aduh, kenapa ada 2 kad yang saya tertarik di sini? Teman-teman, kita buka saja. Baik. Kerana ada 2 ya. Saya tarik satu yang ini terjatuh. Can't you tell that I feel the exact same way? Tidakkah dapat kamu merasakan yang perasaan saya sama dengan kamu di sini? Dan yang ini, if only, wow, I can express how I feel for you. Seorang ini memang confirm menyembunyikan perasaan ya, atau terlalu ego untuk menunjukkan perasaan sebenarnya si dia ya. Alangkah baiknya jika saya dapat mengekspresikan perasaan itu atau keadaan mengizinkan dia mengekspresikan perasaan ini kepada kamu. Ayo, saya tidak tahu kenapa teman, saya merasa sedih teman-teman. Ada perasaan sedih di sini ya teman-teman ya. Tidak mengapa teman-teman, saya biarkan kondisi ini, kondisi hubungan ini di tangan kamu ya. Kita lihatkan bottom of the deck. Wow, you mean so much to me. Kamu sangat begitu bermakna kepada diri saya di sini. Saya tidak tahu kenapa ya, energi yang begitu sedih begini ya. Ada energi penyesalan, energi sedih, dan yang pasti masih ada kecanduan. Baik teman-teman, kita ambil saja ya, secara random di sini ya.
semua initial di sini. Maaf ya teman-teman ya, pembacaan senantiasa begitu panjang, saya pun tidak tahu mengapa. Okey, di sini kita ada B, kita ada R. Teman-teman, jika kamu lelah atau penat ya, it's okay, kamu tidak perlu menghabiskan readingan ini ya. Saya faham teman-teman ya. Di sini kita ada D. Jika kamu hanya mendengarkan readingan ini separuh jalan, it's okay ya teman-teman ya, tiada paksa ya, tiada paksaan. Ataupun jika kamu merasakan, oh readingan summary ini jelek, kamu lupakan saja ya, it's okay, saya memahami. Baik, di sini kita ada F. Di sini kita ada J. Kita buka lagi teman-teman ya. Di sini kita ada O. Di sini kita ada L. Di sini kita ada huruf Z. Di sini kita ada huruf A. Kita ada huruf U. Kita ada huruf N. Yang pasti ada energi seseorang menyembunyikan perasaan dia daripada kamu ya teman-teman. Saya tidak tahu siapa. Okey, di sini ada huruf K. Baik teman-teman, saya tidak tergerak ya untuk membuka lebih banyak initial di sini. Saya rasa video ini sudah cukup panjang ya. Maafkan saya teman-teman. Baiklah, ini saja initial yang hadir dalam pembacaan hari ini, dan maafkan saya sekali lagi kerana saya memang cuba memendekkan video, tapi saya tidak tahu kenapa video ini senantiasa begitu panjang. Ampun teman-teman ya. Baik teman-teman, saya berharap kamu semua telah pun terhibur dengan readingan hari ini. Ambil yang manfaat dan jadikan yang negatifnya sebagai motivasi untuk memperbaiki dan lebih bersemangat lagi ke depannya. Senantiasa bersemangat. Keep your spirit up. Teman-teman, salam sayang dari saya, and I will see you guys in my next video. God bless you all. Bye and take good care.